Malam itu, detak jantungku terdengar lebih keras dari suara rintik hujan di luar jendela. Di bawah temaram lampu kamar yang hangat, wanita yang dulu kupanggil Tante, kini menatapku dengan binar mata yang berbeda, lembut, pasrah, sekaligus penuh kasih. Saat jemarinya yang masih halus itu menyentuh punggung tanganku, duniaku seakan berhenti. Rasa gugup yang hebat menyerang dadaku, membuat napas kami saling berkejaran di udara yang dingin. Malam pertama ini bukan sekadar penyatuan dua raga, melainkan puncak dari sebuah takdir gila yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Bagaimana mungkin, wanita berusia 43 tahun yang merupakan ibu dari sahabat baikku sendiri, kini menjadi pelabuhan terakhir dalam hidupku? Nama saya adalah Adrian. Hidup saya sebenarnya sangat biasa, setidaknya sampai 2 tahun yang lalu. Sebagai pria di usia pertengahan 20-an, fokus utama saya hanyalah karir dan nongkrong bersama teman-teman. Salah satu sahabat terbaik saya adalah Revan. Kami sudah berteman sejak duduk di bangku SMA, dan rumah Revan sudah seperti rumah kedua bagi saya. Di sanalah saya mengenal sosok Ibu Sarah, Ibunda Revan yang selama ini saya kagumi sebagai sosok orang tua tunggal yang tangguh dan elegan. Ibu Sarah adalah wanita yang seolah menolak tua. Di usianya yang menginjak 43 tahun, ia memiliki karisma yang tenang, tutur kata yang sangat terjaga, dan kecantikan alami yang tidak pudar oleh waktu. Sejak ayahnya Revan meninggal dunia 10 tahun lalu, Ibu Sarah mengelola bisnis catering kecil-kecilan untuk menghidupi Revan. Saya sering membantu mereka, entah itu memperbaiki keran yang bocor di rumah mereka, atau sekadar mengantar Ibu Sarah belanja bahan baku ke pasar jika Revan sedang sibuk kuliah di luar kota. Hubungan kami awalnya murni seperti anak dan ibu. Saya menghormatinya, dan dia sangat menyayangi saya seperti anaknya sendiri. Namun, benih-benih perasaan itu tumbuh tanpa permisi. Semuanya bermula saat Revan harus pindah ke luar negeri untuk bekerja. Rumah besar itu menjadi sepi. Sebagai sahabat, Revan menitipkan ibunya kepadaku. "Tolong jaga ibu ya, Yan. Dia sendirian di sana," ucapnya waktu itu. Pesan yang sangat wajar bagi seorang sahabat, namun ternyata menjadi awal dari sebuah perjalanan perasaan yang rumit. 1 tahun berlalu dengan rutinitas sederhana. Saya sering mampir setelah pulang kantor untuk sekadar memastikan Ibu Sarah baik-baik saja. Kami sering menghabiskan waktu di meja makan, bercerita tentang banyak hal. Ternyata, di balik sosoknya yang terlihat kuat, Ibu Sarah menyimpan kesepian yang mendalam. Ia bercerita tentang mimpinya yang terkubur, tentang bagaimana ia merindukan percakapan dewasa yang tulus, bukan sekadar basa-basi bisnis. Di sisi lain, saya mulai menemukan kenyamanan yang tidak pernah saya dapatkan dari wanita-wanita sebaya saya. Kematangan emosionalnya membuat saya merasa dihargai sebagai seorang pria, bukan hanya sebagai pasangan main-main. Suatu sore yang tenang, saat kami sedang memetik bunga di halaman belakang rumahnya, suasana tiba-tiba berubah menjadi sangat serius. Ibu Sarah berhenti bergerak. Ia menatap mawar merah di tangannya dengan pandangan kosong. Saya bertanya, apakah ada yang salah? Dia menarik napas panjang, menatap langsung ke mata saya dengan keberanian yang belum pernah saya lihat sebelumnya. "Adrian," suaranya lembut namun tegas. "Mungkin ini akan terdengar gila. Mungkin kamu akan menganggapku wanita tua yang tidak tahu diri. Tapi, aku tidak bisa lagi membohongi nuraniku. Aku sudah lama memperhatikanmu, bukan sebagai anak, tapi sebagai pria yang memberiku kehangatan yang sudah lama hilang. Aku tidak ingin pacaran atau sekadar bermain-main di usiaku yang sekarang. Jika kamu merasa hal yang sama, maukah kamu menikahiku?" Dunia seolah runtuh di bawah kaki saya. Ibu dari teman saya baru saja melamar saya. Jantung saya berdegup kencang, antara terkejut, bingung, dan sebuah pengakuan jujur di dalam hati bahwa saya memang mencintainya. Butuh waktu berminggu-minggu bagi saya untuk merenung.
Saya memikirkan Revan, memikirkan orang tua saya, dan memikirkan gunjingan orang-orang di luar sana. Namun, cinta seringkali tidak memiliki logika yang sejalan dengan norma sosial. Saya menyadari bahwa kebahagiaan saya ada pada wanita ini. Ketika kami mengumumkan rencana pernikahan kami, seperti yang sudah diduga, badai protes datang. Revan sempat tidak mau bicara dengan saya selama sebulan. Orang-orang di lingkungan kami berbisik-bisik, menuduh saya hanya menginginkan harta, atau menuduh Ibu Sarah kehilangan akal sehatnya. Namun, ketenangan Ibu Sarah dalam menghadapi cercaan itu justru membuat saya semakin yakin. Kami berjuang bersama, meyakinkan keluarga satu persatu, hingga akhirnya Revan luluh setelah melihat betapa tulusnya saya menjaga ibunya. Hari pernikahan kami berlangsung sangat sederhana namun penuh haru. Tidak banyak tamu yang diundang, hanya keluarga inti dan sahabat dekat. Saat ijab kabul diucapkan, suasana menjadi sangat hening. Semua orang yang awalnya mencibir, tiba-tiba terdiam melihat betapa hikmatnya momen tersebut. Mereka melihat ada ketulusan yang nyata di antara kami, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan perbedaan angka usia. Malam harinya, setelah pesta kecil itu usai, kami akhirnya berada di dalam kamar pengantin yang sudah dihias cantik. Bulan muda bersinar malu-malu di balik awan, memberikan pencahayaan alami yang remang-remang ke dalam kamar. Inilah malam pertama kami sebagai suami istri. Saya duduk di tepi tempat tidur, merapikan kemeja saya dengan tangan yang sedikit gemetar. Rasa gugup yang luar biasa menyelimuti hati saya. Meskipun saya sudah mengenalnya bertahun-tahun, malam ini terasa sangat berbeda. Dia bukan lagi Tante Sarah atau ibu dari temanku. Dia adalah istriku. Pintu kamar terbuka pelan, dan Sarah masuk dengan gaun tidur berbahan sutra berwarna putih tulang yang sangat anggun. Rambutnya yang hitam panjang dibiarkan tergerai. Ia tersenyum tipis melihat kegugupan saya. Ia mendekat, duduk di samping saya, lalu memegang tangan saya yang terasa dingin. "Adrian, kenapa kamu gemetar?" tanyanya lembut. Suaranya seperti melodi yang menenangkan. Aku hanya merasa ini seperti mimpi, Sarah. Aku takut tidak bisa menjadi suami yang baik untukmu. Jawabku jujur. Dia mengusap pipi saya dengan jemarinya. Kehangatan kulitnya merambat ke wajah saya, meruntuhkan sedikit demi sedikit tembok kecemasan yang saya bangun. Kita akan belajar bersama. Usia hanya angka, tapi hati kita yang akan bicara malam ini, bisiknya tepat di telinga saya. Dada saya berdebar kencang saat wajah kami semakin dekat. Wangi lavender dari tubuhnya terhirup jelas, menenangkan saraf-saraf saya yang tegang. Saya menatap matanya yang dalam, menemukan ketulusan dan kerinduan yang sama di sana. Dengan perlahan dan penuh rasa hormat, saya menyentuh bahunya. Malam itu, di bawah saksi bisu dinding kamar yang hangat, kami melangkah menuju penyatuan yang sakral. Segala keraguan, segala bisikan orang di luar sana, dan segala beban masa lalu seolah menguap. Kami melakukannya dengan penuh kelembutan, sebuah tarian kasih sayang yang dipandu oleh rasa cinta yang dalam. Tidak ada ketergesaan, yang ada hanyalah saling menghargai dan memahami. Setiap sentuhan adalah bahasa komunikasi yang lebih jujur daripada kata-kata. Saya menyadari bahwa kecantikan seorang wanita di usia matang bukanlah tentang kesempurnaan fisik semata, melainkan tentang kedalaman jiwa dan kenyamanan yang ia berikan. Malam pertama itu menjadi bukti bahwa cinta kami bukanlah sebuah kesalahan, melainkan sebuah anugerah yang indah. Keesokan paginya, saat sinar matahari pertama masuk melalui celah gorden, saya terbangun dengan perasaan damai yang belum pernah saya rasakan seumur hidup. Di samping saya, Sarah masih tertidur lelap dengan raut wajah yang tenang. Saya tersenyum, menyadari bahwa hidup saya baru saja dimulai. Kisah cinta kami memang membuat semua orang terdiam, bukan karena keanehannya,
tapi karena kekuatan cinta yang mampu menembus batas-batas yang dianggap mustahil oleh dunia. Kami membuktikan bahwa kebahagiaan tidak datang dari pendapat orang lain, melainkan dari keberanian untuk mengikuti kata hati. Kini, setiap kali kami berjalan berdua di depan umum, orang-orang tidak lagi memandang dengan sinis. Mereka melihat sepasang manusia yang saling mencintai dengan dewasa, saling menjaga, dan saling melengkapi. Bagi saya, Sarah bukan sekadar wanita yang lebih tua. Dia adalah guru kehidupan, kekasih, dan rumah tempat saya pulang. Dan malam pertama kami yang penuh debar itu akan selalu menjadi kenangan paling suci yang mengingatkan saya bahwa dalam cinta, tidak ada yang terlambat dan tidak ada yang salah selama dua hati saling bertaut dalam ikatan yang halal. Kami menjalani hari-hari kami dengan penuh syukur, membuktikan bahwa cinta sejati selalu memiliki caranya sendiri untuk menang, meski harus melewati jalan yang berliku dan penuh tantangan. Setiap pagi, saat aku melihatnya menyiapkan kopi di dapur dengan senyum yang sama seperti saat dia pertama kali melamarku, aku selalu berbisik dalam hati bahwa aku adalah pria paling beruntung di dunia. Kami mungkin memulai dengan cara yang tidak biasa, tapi kami berjanji untuk mengakhirinya dengan cara yang paling indah, yaitu hingga maut memisahkan kami. Persahabatan saya dengan Revan pun kini telah bertransformasi menjadi hubungan keluarga yang unik namun solid. Hidup memang penuh kejutan, dan kejutan terbaik dalam hidupku adalah ketika ibu dari sahabatku memutuskan untuk menghabiskan sisa hidupnya bersamaku. Kisah kami adalah pengingat bagi siapapun di luar sana yang mungkin sedang meragu karena perbedaan usia atau pandangan sosial. Cinta tidak mengenal KTP. Cinta hanya mengenal ketulusan. Dan ketika kamu menemukan ketulusan itu, jangan pernah melepaskannya, seberapapun dunia mencoba untuk mendiamkanmu. Karena pada akhirnya, hanya kamu dan pasanganmu yang menjalani setiap detik napas dalam ikatan tersebut. Kami telah memilih jalan kami, dan kami tidak pernah menyesalinya sedikit pun. Apakah kamu pernah membayangkan jika cinta sejatimu ternyata adalah seseorang yang selama ini ada di dekatmu namun tidak pernah kamu duga sebelumnya? Ingin saya buatkan skenario cinta tak terduga lainnya untukmu?